Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai materi penyakit diabetes mellitus tipe 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aisyah Oktaviana dengan NIM akhir 107. Perkenalkan, nama saya Zulfa Julian Ziarwi dengan NIM terakhir 102. Saya Rutsuryola Bukanini dengan NIM terakhir 092. Saya Sania Aprilia dengan 3 digit NIM terakhir 103. Saya Dina Nayodora kami dengan 3 digit NIM terakhir 104. Selamat menonton. Diabetes mellitus adalah penyakit metabolik kronik yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah atau hiperglikemia. Kondisi ini terjadi karena tubuh mengalami gangguan dalam memproduksi insulin, kerja insulin, ataupun keduanya. Insulin sendiri merupakan hormon yang diproduksi oleh pankreas dan berfungsi untuk membantu glukosa masuk ke dalam sel tubuh sebagai sumber energi. Ketika insulin tidak cukup atau tidak bekerja dengan baik, glukosa akan menumpuk di dalam darah sehingga kadar gula darah menjadi meningkat. Jika tidak dikendalikan, diabetes mellitus dapat menyebabkan berbagai komplikasi di dalam tubuh, contohnya seperti penyakit jantung, gangguan ginjal, gangguan syaraf, hingga gangguan penglihatan. Diabetes mellitus sendiri dibagi menjadi 3, yaitu diabetes mellitus tipe 1, tipe 2, dan diabetes gestasional. Yang selanjutnya ada etiologi DM tipe 2. Etiologi ini bersifat multifaktorial, yaitu dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Faktor genetik atau riwayat keluarga meningkatkan risiko seseorang mengalami DM tipe 2 karena adanya kecenderungan gangguan metabolisme glukosa yang diturunkan. Selain itu, faktor usia juga berpengaruh, terutama pada usia dewasa dan lanjut usia, akibat penurunan aktivitas insulin. Faktor lingkungan dan gaya hidup menjadi penyebab utama meningkatnya DM tipe 2 saat ini. Obesitas, terutama penumpangan lemak abdominal, dapat menyebabkan resistansi insulin sehingga glukosa sulit masuk ke dalam sel. Kurangnya aktivitas fisik juga menyebabkan penggunaan glukosa oleh otot menurun sehingga kadar gula darah meningkat. Selain itu, pola makan tinggi gula, tinggi lemak, dan rendah serat turut memperburuk kondisi metabolik tubuh. Faktor lain seperti stres, hipertensi, dan kebiasaan merokok juga diketahui berhubungan dengan meningkatnya risiko DM tipe 2. Faktor risiko diabetes mellitus tipe 2 dapat terbagi menjadi 2, yaitu tidak dapat dirubah dan faktor yang dapat dirubah. Faktor yang tidak dapat dirubah meliputi keturunan keluarga dan usia. Umumnya pada usia di atas 30-40 tahun, menyebabkan penurunan fungsi sel beta pankreas dan sensitivitas insulin, sehingga kemampuan tubuh dalam mengontrol glukosa akan menurun. Selain itu, seseorang dengan memiliki riwayat keluarga dengan diabetes mellitus tipe 2 memiliki resiko lebih tinggi mengalami penyakit diabetes karena akibat pengaruh genetik terhadap produksi maupun kinerja insulin pada tubuh. Selanjutnya, faktor risiko yang dapat dirubah meliputi obesitas, kurangnya aktivitas fisik, pola makanan tidak sehat, hipertensi, dan dislipidemia. Obesitas, terutama penumpukan lemak visceral, dapat menyebabkan resistensi insulin, sehingga glukosa sulit masuk ke dalam sel dan gula darah akan meningkat. Kurangnya aktivitas fisik juga memperburuk kondisi tersebut karena penggunaan glukosa oleh otot menjadi berkurang. Selain itu, pola makan yang tinggi, seperti gula, lemak jenuh, dan makanan olahan dapat meningkatkan berat badan serta menurunkan aktivitas atau sensitivitas insulin. Hipertensi dan dislipidemia sering muncul bersamaan dalam sindrom metabolik yang dapat memperparah gangguan metabolisme glukosa dan meningkatkan resiko komplikasi kardiovaskular. Selain gejala dan juga komplikasi, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk pasien penyakit diabetes mellitus. Yang pertama, ada diagnosis. Diabetes biasanya diketahui melalui pemeriksaan gula darah dan hemoglobin A1C. Yang dimana hemoglobin A1C ini merupakan pengecekan kadar gula darah, yang dimana ia melihat rata-rata gula darah pasien selama 2 hingga 3 bulan terakhir, sehingga dokter dapat mengetahui apakah gula darah pasien terkontrol atau tidak. Yang kedua, ada kepatuhan pengobatan. Penderita penyakit ini memerlukan pemeriksaan rutin dan juga dalam mengonsumsi obat-obatan yang telah direkomendasikan oleh dokter, serta menjaga pola makan, olahraga, dan juga kontrol kesehatan supaya gula darahnya tetap stabil dan tidak naik. Karena kalau tidak dijaga, dia dapat
menyebabkan komplikasi yang sudah disebutkan tadi. Dan itu juga ada penderita penyakit ini perlukan edukasi agar mereka membataskan diri untuk tidak terjadinya komplikasi terhadap diri ini. Betapa pentingnya kesehatan mereka. Jadi pengelolaan diabetes bukan hanya soal obat, tetapi juga perubahan gaya hidup dan juga kebiasaan sehari-hari yang dimana hal tersebut dapat membuat tubuh sehat dan komplikasinya dapat dicegah hingga tidak muncul. Selanjutnya ada tanda dan gejala diabetes mellitus tipe 2. Gejala DM tipe 2 ini sering dikenal dengan 3P, yaitu poliuria, polidipsia, dan polifagia. Poliuria ini merupakan kondisi sering buang air kecil akibat tingginya kadar glukosa darah yang menarik cairan keluar melalui urin. Polidipsia adalah rasa haus berlebihan karena tubuh kehilangan banyak cairan, sedangkan polifagia merupakan rasa lapar yang meningkat karena glukosa tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh sel tubuh sebagai sumber energi. Selain gejala utama tersebut, penderita DM tipe 2 juga dapat mengalami penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, tubuh mudah lelah, pandangan kabur, kesemutan pada tangan atau kaki, luka yang sulit sembuh, serta mudah mengalami infeksi. Pada beberapa kasus, penderita tidak menyadari dirinya mengalami DM tipe 2 karena gejala muncul secara perlahan. Kadar gula darah yang tinggi dalam jangka panjang dapat menyebabkan komplikasi seperti neuropati diabetik, gangguan ginjal, penyakit jantung, dan gangguan pembuluh darah. Oleh karena itu, deteksi dini dan pengendalian faktor risiko sangat penting untuk mencegah komplikasi lebih lanjut pada penderita DM tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 ini dipengaruhi oleh pola hidup yang tidak sehat, seperti kurang berolahraga, konsumsi makanan manis berlebihan, obesitas, dan stres. Maka, pencegahan diabetes mellitus tipe 2 ini dapat dilakukan dengan cara menerapkan pola hidup yang sehat, seperti rutin berolahraga, menjaga pola makan seimbang, menghindari rokok, istirahat yang cukup, dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Selanjutnya, tujuan pengobatan dari diabetes mellitus tipe 2 yang bertujuan untuk mengontrol kadar gula darah agar tetap stabil dan mencegah komplikasi. Penanganannya dilakukan dengan pengaturan pola makan yang baik, aktivitas fisik teratur, serta konsumsi obat sesuai anjuran tenaga kesehatan. Komplikasi yang dapat muncul pada pasien penderita diabetes mellitus tipe 2. Pada penyakit ini, komplikasi dapat muncul apabila kadar gula darah terus meningkat dalam jangka waktu yang lama. Kondisi gula darah yang tidak terkontrol ini dapat menyebabkan gangguan pada pembuluh darah dan juga saraf pada tubuh secara perlahan. Komplikasi pada penyakit ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada komplikasi mikrovaskuler dan juga komplikasi makrovaskuler. Komplikasi mikrovaskuler sendiri merupakan komplikasi yang terjadi pada pembuluh darah kecil, yang dimana komplikasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada retinopati diabetik, yang dimana penyakit ini dapat menyebabkan gangguan penglihatan hingga kebutaan. Selanjutnya ada nefropati diabetik, dimana gangguan ini dapat menyebabkan fungsi ginjal menurun hingga gagal ginjal. Dan yang terakhir ada neuropati diabetik, yang ditandai dengan kesemutan, mati rasa, serta nyeri pada kaki dan juga tangan. Selanjutnya ada komplikasi makrovaskuler, yang dimana komplikasi ini sendiri merupakan komplikasi yang terjadi pada pembuluh darah besar. Kondisi komplikasi ini dapat meningkatkan beberapa risiko penyakit seperti penyakit jantung koroner, stroke, hingga gangguan aliran darah pada tungkai. Komplikasi ini sendiri memiliki beberapa contoh kasus. Salah satunya yaitu luka kecil yang berada pada kaki pasien penderita penyakit, yang dimana luka tersebut susah sembuh hingga berkembang menjadi ulkus diabetikum dan berisiko diamputasi. Oleh karena itu, pengendalian gula darah, pola makan sehat, aktivitas fisik, serta kepatuhan dalam pengobatan sangat penting dilakukan untuk mencegah komplikasi tersebut terjadi pada penderita penyakit. Nah, jadi kesimpulannya, diabetes mellitus merupakan penyakit akibat gangguan metabolisme glukosa yang berhubungan dengan hormon insulin. Penyakit ini menyebabkan kadar gula darah meningkat dan dapat menimbulkan komplikasi loh apabila tidak dikendalikan dengan baik. Pengendalian diabetes dapat dilakukan melalui pola makan sehat, aktivitas fisik yang teratur, pengobatan sesuai anjuran tenaga kesehatan, serta pemeriksaan gula darah secara rutin agar kualitas hidup penderita tetap terjaga. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi